Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah limpahkan dan anugerahkan kepada kita semua, sehingga pada subuh ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah salat subuh kita. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan tentu kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kiat-kiat mendidik anak untuk melahirkan anak yang soleh dan solehah. Kita ketahui jemaah rahimakumullah bahwa kita selaku orang tua dalam menggapai tujuan kita, misi kita, visi kita membangun rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mutlak kullukum ra'in. Jadi kita ini adalah pemimpin. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kita ini akan mempertanggungjawabkan ya atas kepemimpinan kita. Kepada siapa? Pada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Istri, anak, atau orang-orang yang hidup bersama kita. Nah, inilah pentingnya bagi kita, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, jemaah rahimakumullah, kafa bil mar'i innama yudayyi'a man yafu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa cukup seorang itu dikatakan berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Di jamaah rahimakumullah, hal ini juga senada di dalam Sunan Muslim dan Ashabus Sunan yang lainnya. Jadi begitu tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menegaskan bahwa orang yang mengabaikan tanggung jawab itu dosa. Oleh karena itu hati-hati diberi amanah. Ketika sudah saya terima nikahnya dan kawinnya dan seterusnya, itu sudah ada tanggung jawab. Dan itu sangat berat bagi kita ketika kita tidak menjalankan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Termasuk di sini anak keturunan kita yang menjadi, yaitu tugas, tanggung jawab serta kewajiban orang tua dalam mendidik anak ke depan menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, jemaah rahimakumullah, banyak orang yang tidak berupaya melakukan faktor-faktor yang dapat mendukung bagaimana pendidikan bagi anak ini untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan jemaah rahimakumullah tidak mengerahkan sepenuhnya ikhtiar. Kalau ikhtiar itu betul-betul disempurnakan, insya Allah pasti ada hasilnya. Pasti 0, sekian ke 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya secara perlahan. Nah, bila tidak kita maksimalkan dengan perkataan, biar sudah, yang penting saya sudah katakan, dia mau ikut atau tidak terserah, ini masih hidup. Tidak boleh ada kata-kata yang seperti itu. Tapi terus berjuang.
sebagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengharapkan pamannya itu masuk Islam. Nah, disinilah jemaah rahimakumullah, sehingga ketika kita mendidik, ingat ada macam-macam hidayah yang harus dipahami oleh kita selaku orang tua. Yang pertama jemaah rahimakumullah, ada hidayah ad-dilalah wal irsyad wal bayan. Ini yang pertama yang harus kita dalam mendidik anak, kembalikan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami jenis hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ad-dilalah wal irsyad wal bayan. Hidayah ini jemaah rahimakumullah maksudnya adalah merupakan petunjuk yang merupakan arahan dan bimbingan serta penjelasan. Kebanyakan kita ini mengambil ad-dilalah, arahan saja. Diarahkan, anak sini. Tapi tidak diberikan bimbingan. Kenapa ke sini? Dan juga tidak diberikan penjelasan. Jadi cukup diarahkan saja. Nah, ini, pokok jalan sudah. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi harus diberikan bimbingan, kemudian penjelasan. Nah, ini jemaah rahimakumullah, hidayah ini dibutuhkan oleh semua orang, yaitu mengarahkan manusia kepada kebaikan, ya anak-anak kita, ya, kemudian mengusul mereka untuk berbuat kebajikan dan tentu meninggalkan segala kemungkaran. Inilah yang disebutkan di dalam surat yang sering kita bacakan di dalam setiap salat yang merupakan kewajiban kita. Kita meminta hidayah itu. Nah, ini semua ada di tangan Allah, tetapi ikhtiarnya untuk kita memberikan bimbingan, penjelasan, arahan, bimbingan dan penjelasan menjadi usaha kita. Yang walaupun jamaah rahimakumullah, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Jadi di dalam surat Asy-Syura itu disebutkan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar tidak dapat menunjuki, itu membimbing kepada jalan yang lurus. Artinya tidak ada hidayah di tangan manusia, tetapi ikhtiar wajib dilakukan oleh kita. Nah, ini jemaah rahimakumullah yang harus kita pahami. Inilah usaha. Semua orang memiliki kemampuan untuk ini. Muslim kah, non muslim kah, silakan, tidak ada masalah. Yang jelas inilah usaha yang pertama. Yang kemudian yang kedua jemaah rahimakumullah, ada yang namanya hidayah taufik wa ilham wal qabul. Jadi ini hidayah penerimaan, yang bentuknya penerimaan, di mana jemaah rahimakumullah hidayah ini hanya milik oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Sehingga jemaah rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pamannya untuk masuk Islam sebelum akhir daripada nafas hembusan terakhir, langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wahyunya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi jelas sekali jemaah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Qasas ayat 56 bahwa semua usaha kita akhirnya nanti penentu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surat Asy-Syura ayat 48 Allah menegaskan, inna 'alaika illal balagh. Jadi sesungguhnya kewajibanmu wahai Muhammad menyampaikan. Maka kita harus mengarahkan anak-anak kita, keturunan kita, cucu kita, mengarahkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, dan juga jemaah rahimakumullah, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah kewajibanmu wahai Muhammad untuk memberi petunjuk kepada mereka, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kedua penjelasan ini adalah yang harus kita pahami dua macam hidayah ini. Jadi usaha, dan kemudian yang kedua bahwa hidayah ini sepenuhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpikir kalau memang hidayah di sisi Allah, buat apa kita berusaha? Tidak bisa. Apa hidayah ibaratnya orang mancing. Kalau dengan sabar dia menunggu, ya naik pasti ikannya. Kemudian juga kalau kepingin cepat, umpannya pun harus bagus. Jangan umpannya sandal, nggak naik dia. Ini usaha untuk mendapatkan. Begitu pula jamaah rahimahullah dengan hidayah Allah, bagaimana anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi jangan sekedarnya, berusaha maksimal, berikan pendidikan yang baik, tempat yang baik, yang ke depan bisa memberikan yaitu pengetahuan yang maksimal dan sempurna bagi modal kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itulah jemaah rahimakumullah, tidak ada kata wah sekolah itu mahal katanya. Tidak ada. Insya Allah memberikan rezeki anak kita ketika mereka lahir sekaligus sudah satu paket dengan rezekinya. Kalau memang mereka harus sekolah di situ, ya Allah akan berikan seterusnya. Terakhir saya sampaikan, ada seorang orang tua bertutur pada saya. Benar kata Ustaz, bukan benar kata saya bilang. Itu memang ketentuan dari Allah, bahwa semua orang yang lahir ini sudah lengkap dengan rezekinya. Ketika mereka masih kecil sampai kemudian menikah, ternyata masa mereka diberikan nafkah oleh orang tuanya sampai selesai kuliah dan dapat pekerjaan dan suami maupun istri, ternyata rezeki yang setiap bulan itu yang dititip oleh melalui orang tuanya itu habis, sehingga dia masa hidupnya sekarang ini hanya memakan cukup untuk diri dia sebagai suami dan istrinya berdua. Yang lain mana? Udah habis. Jadi Allah titip itu kepada kita. Maka kita sebagai orang tua tidak boleh pelit-pelit kepada anak. Karena memang itu Allah titip melalui kita rezeki tersebut untuk disampaikan kepada anak-anak kita. Apa yang menjadi hak anak, kasih, beri. Bagi orang tua yang tidak mau, banyak orang yang tua yang tak mau peduli dengan anaknya. Apalagi pasca perceraian. Terkadang mereka tidak mau memberikan. Nah, ini yang paling bahaya. Istilah bahasa Semawa mesti kerara telas. Pasti ibu bapak sekalian. Kenapa? Apa yang menjadi tanggung jawab kita itu tidak kita tunaikan. Baik itu kita sudah menikah ataupun sudah bercerai, tetap orang tua itu harus perhatian. Tidak ada urusan. Kan kasusnya antara suami dengan istri, bukan suami dengan anak, ataupun istri dengan anak, dan seterusnya. Jadi kewajiban. Bagi yang tidak melaksanakan, kembali kepada hadis tadi yang sudah saya sampaikan, dosa. Jadi setiap hari orang tua akan memikul dosa. Begitu anaknya tidak bisa makan, dosa. Begitu anaknya tidak bisa belajar, dosa, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari daripada hal tersebut, jemaah rahimakumullah, maka tanggung jawab itu harus diambil dengan secara maksimal agar di kemudian hari generasi-generasi ini tidak akan lemah. Besok akan menjadi amal jariah buat orang tuanya itu sendiri. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, hidayah dan taufiknya agar kita betul-betul menjadi manusia yang berhasil dunia akhirat dan membawa kecemerlangan dan kesuksesan hingga di akhirat nanti kita pun menjadi pemenang yang benar-benar menikmati hasil usaha kita selama kita di dunia ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.